Halo semuanya, selamat datang di channel Eleven Story. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja. Nah, sesuai di judul, di kesempatan kali ini aku bakalan ngebahas seseorang karakter yang sangat ikonik di Haikyuu, yaitu sang ace di balik layar dari tim Karasuno, Tanaka Ryunosuke. Oke lah, daripada banyak basa-basi, mending kita langsung simak aja videonya. Oke, untuk pembukaan kita mulai dari biodata dulu. Pemain yang bernama Tanaka Ryunosuke ini lahir pada tanggal 3 Maret dan memiliki tinggi 177 cm serta berat 68 kg. Bermain di posisi wing spiker dengan nomor punggung 5. Bang, jadi kira-kira menurutmu di kelas 3 nanti nomor punggung Tanaka tuh dapat berapa gitu? Yang menurut gue bisa jadi 1 atau 4 ya biasanya, karena itu lebih cenderung ke nomor ace gitu. Bisa jadi dia nomor 1 Enoshita sebagai kapten, nomor 2 ya bisa jadi seperti itu, atau dia nomor 4. Oke guys, dan makanan favoritnya itu roti melon dengan ability sebagai berikut. Nah, ini ability-nya versi aku, mungkin aku bakalan buat di karakter-karakter lainnya. Jadi ya Tanaka ini sebagai patokan pertama, dan kemungkinan patokan-patokannya akan berubah lah nanti. Aku bakalan kasih tau kalian update-update terbaru dari ability setiap karakter ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari story tentang Tanaka ya. Nah, jadi ini kita cerita sedikit tentang perjalanan Tanaka di dunia voli. Pada saat awal-awal bermain voli, kita diperlihatkan Tanaka mempunyai teman masa kecilnya, Kanoka, yang malu akan tinggi badannya karena dia sering dibully karena hal tersebut. Namun Tanaka adalah orang yang membantunya keluar dari rasa malu akan tinggi badannya. Dan malah si Tanaka ini kelihatannya iri banget gitu dengan tingginya. Ya berkat Tanaka juga si Kanoka ini sudah jadi bintang besar sekarang. Terus berlanjut ke masa SMA, di mana Tanaka memilih Karasuno sebagai sekolah tujuannya. Masuk ke tim Karasuno di awal-awal, dia melihat ada nama-nama besar seperti Kurokawa dan Azumane. Namun ternyata fakta mengatakan bahwa pada saat itu Karasuno bukanlah tim yang kuat dan mereka terkesan biasa saja. Membuat Tanaka sedikit kecewa. Bahkan dia sempat ingin marah karena tim yang berlatih tanding dengan Karasuno pada waktu itu mengatakan bahwa pertandingan mereka melawan Karasuno sama sekali gak ada perlawanan. Jadi ya cenderung sia-sia gitu. Namun keteguhan hati serta semangat pantang menyerah dari Daichi dan kawan-kawan mengubah pandangannya tentang klub voli ini. Dan dia pun mulai membotakkan rambutnya untuk memulai semangat yang baru. Lalu berlanjut dengan pandangan pertamanya dengan Shimizu yang membuat Tanaka langsung menyatakan perasaannya kepada Shimizu dan ditolak dengan santainya. Ya kalian tahu lah. Ya gimana ya, baru kenal aja udah ajak nikah sih Tanaka ini ya. Wadaw. Kemudian berlanjut ke kelas 2. Tanaka dengan tim generasi sekarang berhasil membuat Karasuno mampu melewati satu persatu rintangan hingga akhirnya mereka lolos ke nasional. Di tahun ketiganya Tanaka menjadi ace dari Karasuno setelah kepergian Asahi. Dan setelah lulus, Tanaka memutuskan untuk menjadi instruktur olahraga dan akhirnya dia berhasil menikahi Shimizu. Oke, segitu aja cerita singkatnya. Kemudian kita lanjut ke fakta-fakta unik dari pemain yang bernama Tanaka ini. Oke. Satu, pemain yang tak pernah tergantikan ya. Dia itu bisa dibilang reguler abadi lah dalam tim Karasuno ini ya. Kita melihat beberapa pemain lainnya, kita contohkan tim-tim reguler seperti Hinata ya udah pernah pasti digantikan Narita, atau service dia digantikan Yamaguchi, atau pada saat di posisi belakang dia digantikan Noya gitu, udah wajar gitu. Kageyama juga pernah digantikan dengan Sugawara. Daichi pernah cedera. Terus Tsukishima apalagi ya kan. Ada lagi Azumane pernah tidak bertanding sekali dalam pertandingan dalam Oboja saja. Jadi si Tanaka ini kayak selalu ada gitu. Setiap pertandingan tuh selalu dia main gitu. Jadi dia reguler abadi dalam Karasuno. Gak tahu ya kelas 3 apakah dia akan dicadangkan atau semacamnya, tapi ya inilah konsisten, bisa tetap konsisten. Terus di fakta yang kedua adalah Tanaka adalah satu-satunya anak kelas 2 yang gak pernah keluar dari klub. Ya kita semua tahu insiden Nishinoya dan Asahi membuat dia diskors, lalu ya sementara absen dari klub. Terus ada trio cadangan Enoshita, Narita, dan Kinoshita yang mereka keluar karena terlalu keras pelatihan dari Ukai. Namun si Tanaka ini adalah satu-satunya pemain yang tetap bertahan dalam tim apapun yang terjadi gitu. Jadi dia setia banget gitu. Nah terus di fakta yang ketiga, Tanaka ini adalah mentor dari Hinata.
saat Hinata ngedon, gugup atau sebagainya, kayak dia tuh selalu bisa semangatin dengan kata-kata jujurnya ya, walaupun dengan tidak berniat itu, tapi ya dia jujur apa adanya aja, kayak dia secara tidak langsung bilang tenang aja gitu. Ada senpai lu yang bisa nge-carry lu gitu. Yes, the best lah. Tanaka ini pemain yang salah satu menginspirasi Hinata untuk bermain dengan baik gitu dalam pertandingan pertama-tamanya gitu. Itu. Nah terus di fakta keempat adalah Tanaka ini sering menjadi pembuka skor pada saat lawan Shiro Tozawa atau tim-tim lainnya. Kayak dia tuh sering jadi pembuka skor atau pencetak poin pertama gitu dalam tim Karasuno ya. Nah di fakta kelima, Tanaka ini walaupun seperti itu tapi dia juga pernah down, yaitu saat match point di set pertama melawan Inazaki. Kayak itu dia bener-bener di block semua spike-nya dengan Suna gitu kan, tapi tim-tim lainnya. Dan bahkan di pertandingan itu dia pernah minta umpan tapi malah Tsukishima ngumpan ke Azumane itu, gimana sakit hatinya gitu. Nah lanjut lagi ke fakta keenam, Tanaka ini adalah pemain dengan mental baja gitu. Jadi ya udah digituin gitu sama Tsukishima, udah dibikin down tapi dia tetap kuat gitu, tetap kuat mentalnya, nggak down. Dan ya itulah kehebatan ace yang satu ini gitu, ace masa depannya Karasuno gitu. Nah terus di fakta ketujuh adalah si Tanaka ini adalah ace nomor 2 nya Karasuno setelah Asahi. Jadi dia adalah pemain dengan pukulan terkeras kedua setelah Azumane Asahi. Alright. Nah di fakta terakhir adalah satu-satunya yang sudah berstatus dalam anime Haikyuu. Ya kita mungkin nggak tahu ya apakah si Daichi atau Sugawara itu udah punya istri di lain tempat, tapi ya yang udah diperlihatkan yang udah berstatus itu hanyalah Tanaka gitu. Kita juga nggak pernah lihat karakter lain pacaran atau satu sama lain, karena ya bukan itu gitu. Spotlight dari anime Haikyuu itu bukan tentang romance-romancean ya, fokus aja ke sport gitu. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk video tentang pembahasan karakter. Kalian bisa request karakter apa lagi yang mau aku bahas di kolom komentar, dan request yang terbanyak akan aku bahas. Alright, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.